Halo semua, di sini saya akan menjelaskan materi sediaan pil. Kita masuk pada konsep dasar sediaan pil. Masuk pada definisi sediaan pil, jadi sediaan pil adalah bentuk sediaan padat berbentuk bulat atau bulat lonjong yang dibuat dari massa plastis dan digunakan secara oral. Pil biasanya itu mengandung satu atau lebih zat aktif yang dicampur dengan eksipien hingga membentuk massa homogen, kemudian dibentuk menjadi unit-unit kecil dengan ukuran dan berat tertentu. Pada perkembangan farmasi modern, pil mulai banyak digantikan oleh tablet dan kapsul karena proses produksinya itu lebih praktis dan dapat dilakukan secara massal. Namun, pil masih digunakan terutama pada pengobatan tradisional, jamu, herbal medicine, tradisional Chinese medicine atau TCM, dan produk homeopati tertentu. Masuk pada bentuk khas pil. Ciri khas sediaan pil itu bentuk bulat atau bulat lonjong, permukaan halus, ukuran relatif kecil, dan digunakan dengan cara ditelan. Ukuran pil umumnya berkisar diameter 3-9 mikrometer dan berat 100-500 mg. Penggunaan secara oralnya, pil dirancang untuk ditelan utuh, hancur di saluran cerna, dan melepaskan zat aktif secara bertahap. Keuntungan penggunaan oral, praktis, mudah dibawa, stabil dibandingkan sediaan cair, dapat menutupi rasa pahit bahan herbal. Perbedaan pil dan tablet dari aspek metode pembuatannya itu pil masa digulung atau dibentuk, sedangkan tablet itu dikempam menggunakan mesin. Untuk konsistensi masanya itu pil plastis atau lembek, sedangkan tablet itu granul atau serbuk. Dari alatnya itu manual atau mold untuk pil, sedangkan untuk tablet itu mesin tablet. Dan aspek bentuknya itu sedang pil itu bulat atau lonjong, sedangkan tablet itu beragam. Untuk aspek produksinya itu pil skala kecil, sedangkan tablet itu skala besar. Untuk penggunaan tradisionalnya itu pil itu sangat umum dan untuk tablet itu lebih modern. Untuk aplikasi modernnya itu saat ini pil banyak diaplikasikan pada jamu tradisional Indonesia, obat herbal terstandar, TCM, suplemen herbal, contohnya itu pil herbal pegalinu, pil kunyit asam, dan pil TCM berbasis ginseng. Kita masuk pada preformulasi sediaan pil. Jadi preformulasi adalah tahap awal untuk mempelajari sifat bahan sebelum dibuat menjadi sediaan pil. Kelarutan dan kestabilan zat aktifnya itu hal yang diperhatikan, yaitu kelarutan dalam air, stabilitas terhadap kelembaban, stabilitas terhadap panas, reaksi pada media basah, dan tujuannya itu menentukan metode pembuatan, memilih eksipien yang sesuai, menjaga efektivitas obat. Contohnya itu ekstrak herbal higroskopis memerlukan pengeringan khusus dan bahan mudah teroksidasi membutuhkan antioksidan. Kita masuk pada kompatibilitas dengan eksipien. Zat aktif harus kompatibel dengan bahan tambahan. Ketidakcocokan dapat menyebabkan perubahan warna, penurunan potensi obat, massa pil retak, dan bau berubah. Dan untuk kita masuk pada sifat fisikokimia, bahannya itu dari segi warna itu berpengaruh terhadap penampilan, penerimaan pasien, dan stabilitas produk. Dari baunya itu bahan herbal sering memiliki bau kuat sehingga perlu fluor atau coating. Untuk teksturnya itu menentukan kemudahan pembentukan massa pil. Kalau terlalu kering maka mudah retak, kalau terlalu lembek maka akan menjadi lengket. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu eksipien dan komponen formulasi sediaan pil. Jadi untuk bahan yang dasar pembentukan massa pil, yang pertama itu teradakan, di mana fungsinya itu sebagai pembentuk massa pengikat alami, dan untuk keuntungannya itu meningkatkan konsistensi pil. Untuk gliserin itu fungsinya itu sebagai humektan dan menjaga kelembaban massa. Kekurangan itu berlebih menyebabkan massa lengket. Dan yang ketiga itu glukosa cair, di mana fungsinya itu sebagai pembentuk massa pemanis. Masuk pada yang kedua, yaitu binder atau bahan pengikat. Bahan pertama itu gum arak, di mana fungsinya itu meningkatkan kohesi massa pil dan membantu pembentukan pil bulat. Dan bahan yang kedua itu madu, di mana fungsinya itu binder alami, memberi rasa manis, digunakan pada pil herbal atau tradisional. Yang ketiga itu pewarna, di mana pewarna digunakan untuk identifikasi produk dan meningkatkan estetika. Contohnya itu klorofil, karmin, dan kurkumin. Dan yang keempat itu flavor, di mana
Flour ini digunakan untuk menutupi rasa dan bau tidak enak, contohnya itu mint, jahe, dan kayu manis. Yang terakhir itu counting bahan alami, di mana yang pertama itu talkum, dia fungsinya itu mengurangi lengket dan memperhalus permukaan. Dan yang kedua itu lilin lembah, di mana fungsinya itu sebagai pelapisan alami melindungi dari kelembaban. Masuk pada bagian yang keempat, yaitu metode pembuatan sediaan pil, di mana metode yang pertama itu adalah metode basah atau kulir atau hand roller, di mana prosedurnya itu yang pertama campur bahan aktif dan eksipien, tambahkan yang kedua itu tambahkan binder, ketiga bentuk massa plastis, yang keempat gulung menjadi silinder, yang kelima potong, yang keenam bulatkan. Dan kelebihannya itu sederhana, cocok untuk skala kecil, baik untuk herbal. Kekurangannya itu tidak seragam, membutuhkan keterampilan operator. Metode yang kedua itu metode pencetakan, di mana prosedurnya itu massa dimasukkan ke cetakan khusus, dan kelebihannya itu bentuk lebih seragam, produksi lebih cepat, dan kekurangannya itu membutuhkan alat cetak dan kurang fleksibel. Kita masuk pada pengeringan, tujuannya itu mengurangi kadar air, mencegah pertumbuhan mikroba, dan menjaga stabilitas. Metodenya itu pengeringan udara, oven suhu rendah. Suhu terlalu tinggi dapat merusak zat aktif herbal, menyebabkan retak. Untuk penyimpanan, syaratnya itu wadah tertutup rapat dan terhindar dari cahaya, suhu sejuk dan kering. Tujuannya itu mencegah kelembaban, menjaga stabilitas. Kita masuk pada evaluasi mutu sediaan pil menurut Pharmacope. Untuk aspek evaluasinya itu yang pertama itu berat rata-rata, dan parameter atau metodenya itu tujuannya itu menjamin keseragaman dosis, dan metodenya itu menimbang sejumlah pil dan menghitung deviasinya. Dan syaratnya itu deviasi bobot pil harus memenuhi batas yang ditetapkan Pharmacope. Aspek evaluasi yang kedua yaitu dimensi dan bentuk, di mana dievaluasi diameter, bentuk, keseragaman permukaan. Syaratnya itu seragam antara batch itu seperti permukaan halus dan konsisten. Dan yang aspek evaluasi yang ketiga yaitu kekerasan atau tekstur, di mana dilakukan secara manual atau uji tekan dan observasi tekstur. Pil tidak boleh terlalu keras dan mudah hancur, dan syaratnya itu kekerasan optimal agar mudah ditelan namun tidak rapuh. Dan aspek yang keempat itu waktu hancur dan pelepasan zat aktif, di mana tujuannya itu memastikan zat aktif dapat dilepaskan, dan pil harus hancur dalam waktu yang sesuai dan tidak terlalu lambat. Syaratnya itu waktu hancur mengikuti ketentuan Pharmacope yang berlaku. Dan yang terakhir, aspek yang terakhir itu stabilitas selama penyimpanan, di mana faktor utamanya itu kelembaban, suhu, cahaya, dan pengamatan yaitu perubahan warna, bau, kekerasan, pertumbuhan jamur. Untuk syaratnya itu disimpan pada kondisi terlindung dari lembab, panas, cahaya langsung. Masuk yang keenam yaitu pertimbangan pemilihan formulasi pil. Jadi dasar pertimbangannya yang pertama berdasarkan sifat bahan aktif. Untuk kondisi atau sifat bahannya itu higroskopis, tidak stabil terhadap air, rasa pahit. Dan rekomendasi formulasinya itu higroskopis, perlu coating pelindung, dan tidak stabil air itu meminimalkan media basah, dan rasa pahit itu gunakan flour atau coating. Yang pertimbangan yang kedua yaitu berdasarkan tujuan terapi, di mana kondisinya itu pelepasan cepat diperlukan dan pelepasan lambat itu juga diperlukan. Untuk rekomendasi formulasinya itu pelepasan cepat itu pil mudah hancur dan coating tipis. Untuk pelepasan lambat itu coating lebih tebal, formula khusus. Dan untuk dasar pertimbangan yang terakhir itu berdasarkan aplikasi tradisional, di mana kondisinya itu pada sediaan herbal atau jamu, bahan baku herbal alami, kestabilan bahan herbal kritis, dan cita rasa tradisional itu penting. Dan untuk rekomendasi formulasinya itu untuk excipientnya itu dipilih dari bahan alami, stabilitasnya itu mengutamakan kestabilan bahan herbal, dan rasa atau aromanya itu menjaga cita rasa tradisionalnya. Kita masuk pada yang terakhir yaitu masalah umum dalam formulasi dan produksi pil. Untuk masalahnya itu cracking atau retak, penyebabnya itu massa terlalu kering, dan solusinya itu tambah binder atau humectan. Yang kedua itu sticky massa, di mana itu penyebabnya itu kelebihan cairan atau gliserin, solusinya itu tambah bahan penyerap. Perubahan warna,
penyebabnya itu oksidasi atau cahaya, solusinya itu gunakan pada gelap. Untuk kelembaban berlebihannya itu penyebabnya itu penyimpanan buruk, untuk solusinya itu gunakan desikan. Dan masalah yang berikutnya itu pil terlalu keras, penyebabnya itu bindar berlebihan, solusinya itu kurangi bindar. Dan pil mudah hancur itu penyebabnya itu pengikat kurang, solusinya itu tambahkan gum Arab. Dan untuk permukaan kasar itu penyebabnya itu massa tidak homogen, solusinya itu perbaiki pencampuran. Untuk masalah yang terakhir itu bau berubah, penyebabnya itu degradasi bahan herbal, dan solusinya itu simpan suhu rendah. Terima kasih.